Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Magga Wagga, kelompok bait tentang jalan. Bait 285. Uccinda sine hamattano kumudang saradikang wapanina santimaggame wabruhaya Nibbanang sugatena desitang. Bait 285 artinya, patahkanlah rasa cinta terhadap diri sendiri seperti memetik bunga teratai putih di musim gugur. Kembangkanlah jalan kedamaian Nibbana yang telah diajarkan oleh Sang Sugata. Sang Sugata, beliau yang telah berlalu dengan baik, Buddha. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 285 Magga Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang Thera yang pernah terlahir sebagai pandai emas. Ada seorang pemuda tampan, anak seorang pandai emas, ditahbiskan menjadi biku oleh Sariputta Thera. Sariputta Thera memberikan sebuah perwujudan mayat yang menjijikan sebagai objek meditasi bagi biku baru itu.
Sambil membawa objek meditasi itu, ia pergi ke sebuah hutan dan berlatih meditasi di sana. Namun, dia hanya mencapai sedikit kemajuan. Akhirnya, ia kembali untuk kedua kalinya kepada Sariputta Thera untuk memohon petunjuk lebih lanjut. Meskipun demikian, ia masih saja belum mencapai kemajuan. Kemudian, Sariputta Thera membawa biku muda itu menghadap Sang Buddha dan menceritakan semuanya tentang biku muda itu. Sang Buddha mengetahui bahwa biku muda itu adalah anak seorang pandai emas, dan juga ia pernah terlahir di keluarga pandai emas selama 500 kali kehidupannya yang lampau. Kemudian, Sang Buddha mengganti objek meditasinya dari mayat yang menjijikkan menjadi objek kesenangan. Dengan kekuatan batin beliau, Sang Buddha menciptakan sekuntum bunga teratai yang sangat indah, sebesar roda kereta, dan meminta biku muda itu untuk menancapkannya pada gundukan tanah di luar wihara. Biku muda tersebut memusatkan diri pada bunga teratai yang besar, indah, dan harum. Akhirnya, ia pun dapat menyingkirkan segala rintangan. Ia dipenuhi dengan kepuasan yang menggembirakan, piti, dan selangkah demi selangkah, ia mengalami perkembangan hingga mencapai pencerapan batin jhana keempat. Sang Buddha melihatnya dari kuti harum beliau, dan dengan kekuatan batin beliau membuat bunga itu layu seketika. Melihat bunga itu layu dan berubah warna, biku tersebut memahami ketidakkekalan alamiah bunga tersebut, juga segala sesuatu termasuk semua makhluk. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kesadaran terhadap ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa inti dari semua hal yang berkondisi. Sesaat kemudian, Sang Buddha memancarkan sinar dan menampakkan diri di hadapan biku tersebut dan memberinya petunjuk agar segera memusnahkan nafsu keinginan tanha. Kemudian, Sang Buddha membabarkan bait 285 berikut. Patahkanlah rasa cinta terhadap diri sendiri, seperti memetik bunga teratai putih di musim gugur. Kembangkanlah jalan kedamaian Nibbana yang telah diajarkan oleh Sang Sugata. Sang Sugata, beliau yang telah berlalu dengan baik, Buddha. Biku muda mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang